Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel YouTube saya, Rahmat Fauzi. Bersama saya sendiri, Rahmat Fauzi, STMT. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang dasar HTML sebagai pemrograman dasar dari mata kuliah pemrograman web. Ya, sebagaimana sebelumnya saya pernah jelaskan bahwa dasar dari pemrograman web adalah yang pertama adalah pemrograman HTML, yang kedua CSS, yang ketiga adalah JavaScript sebagai awalan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan dulu tentang definisi dan mengcoding tutorialnya tentang pemrograman HTML. Ya, kurang lebih yang akan saya jelaskan pada video kali ini adalah pertama adalah pengenalan dulu HTML, kemudian bagaimana persiapan untuk ngoding di HTML, apa itu heading, apa itu body, apa itu paragraf, apa itu list, apa itu hyperlink, kemudian berikutnya apa itu image, video, bagaimana membuat tabel, membuat form di HTML. Kurang lebih ini adalah pokok bahasan yang akan kita jelaskan pada video kali ini. Nah, yang pertama kita berkenalan dulu ya dengan HTML. Apa itu definisi dan pengenalan dari HTML gitu. Mungkin beberapa teman-teman ada yang sudah tahu ya, HTML itu sebenarnya singkatan dari Hypertext Markup Language, ya, merupakan bahasa dasar yang digunakan untuk membangun sebuah web, ya. Kalau kemarin saya jelaskan HTML itu ibaratkan adalah kerangkanya kalau manusia itu. CSS adalah bajunya ya, untuk mempercantik bajunya itu. Kalau JavaScript adalah untuk logiknya, untuk interaktifnya seperti itu. Nah, secara sederhana HTML itu terdiri dari dua bagian, head dan body, kepala sama badan gitu ya. Kalau di head ini ya, di head ini biasanya ada title gitu ya. Sedangkan di body itu biasanya ada heading, ada paragraf, ada list, unordered list dan lain-lain gitu ya. Tabel dan semacamnya. Tapi pada pokoknya HTML itu udah terdiri dari dua, head sama body, kepala sama badan gitu ya. Nanti kebanyaknya itu website itu kompleks itu adanya di badinya gitu. Ada berbagai macam komponen, itu pasti di badinya seperti itu. Nah, ini adalah struktur dasar ya pemrograman dari HTML ya. Kalau kita codingkan, ini struktur susunannya tadi ya, ada head ada body. Sedangkan kalau codingannya itu secara sederhana, paling awal itu adalah ini. HTML ada head itu, kemudian di sini ada title gitu ya, kemudian ditutup lagi oleh head lagi, kemudian ada body, isinya apa, ditutup body, kemudian penutup dari HTML. Jadi HTML ditutup dengan HTML, head ditutup dengan head, body ditutup dengan body, title juga ditutup dengan title, seperti itu. Begitu juga kalau di sini di body ini ada isi, nanti akan ada tag pembuka, ada tag penutup gitu, seperti itu. Nah, sekarang ini saya jelaskan sedikit tentang sintak HTML. Nah, ini sintak awalnya kurang lebih seperti ini ya. Tanda seru doctype HTML. Ini menjelaskan, mendefinisikan tentang HTML 5 ya. Karena memang yang sekarang ini biasanya yang ada di saat ini adalah HTML-nya HTML versi 5 gitu. Beda dengan sebelum-sebelumnya, codingannya berbeda gitu. Nah, kemudian ini HTML itu adalah elemen dasar dari HTML penjelasannya. HTML dibuka HTML, ditutup oleh HTML. Kemudian ada head, ada kepala ya, berisi tentang metadata dokumen biasanya gitu. Kemudian kalau title itu adalah judulnya gitu. Kemudian kalau body yaitu adalah yang menjelaskan tentang badan atau body dari sebuah web HTML seperti itu. Nah,
Kemudian kalau kita coding sederhana ya gitu, coding sederhana yang ini tadi ya, ini sebenarnya kita bisa codingkan langsung di Notepad secara sederhana gitu. Misalkan ini kebetulan saya sudah ngoding sebelumnya ya gitu. Nah ini saya buka Notepadnya, gitu. Kita copy paste di sini. Nah kalau seandainya teman-teman di sini awal banget ya, belum memakai Visual Studio Code atau apa, sederhananya adalah pakai Notepad itu sudah bisa. Nah untuk pakai Notepad, kemudian misalkan nih kalau di sini saya pakai halaman 1 ya, tapi di sini saya misalkan tes gitu ya. Nah dotnya ini extensionnya itu .html gitu. .html. Nah untuk HTML ini ya dimanapun bebas menaruhnya gitu. Naruhnya bisa di dokumen, bisa di C, bisa di D gitu teman-teman. Mau taruh di desktop juga penyimpanannya itu nggak masalah gitu. Karena HTML, CSS itu bisa ditempatkan di mana saja. Berbeda nanti kalau seandainya sudah PHP, kalau PHP apa namanya penyimpanannya, direktori penyimpanannya ada di lokasi di mana XAMPP-nya itu diinstal gitu. htdocs biasanya ada folder htdocs di XAMPP itu. Nah di mana dia kita install, di situ apa namanya file itu harus disimpan. Nah kalau HTML itu ditaruh dimanapun bebas. Misalkan saya taruh di dokumen tes 1 HTML. Kalau seandainya saya buka lagi di dokumen tadi ya, dokumen tes 1 HTML gitu ya. Nah ini dia filenya sudah berbentuk HTML ya, sehingga bisa dibuka di browser gitu. Misalkan saya klik ini tes 1 ini. Nah, maka file yang kita ketik ini ya, HTML ini, kalau kita jalankan, maka dia bisa langsung berjalan di browser kita gitu. Selamat pagi, selamat datang di pemrograman web, seperti itu. Ya, jadi secara sederhananya adalah kita bisa menyimpan file ini ya dalam Notepad, kita nulis dalam Notepad, tapi kemudian extension dari filenya, namanya filenya itu diganti dengan .html gitu. Terus kita jalankan seperti itu. Nah, itu sudah bisa seperti ini. Ya. Nah, berikutnya adalah ini sama dengan yang tadi ya. Sama dengan yang tadi strukturnya. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, yaitu tentang persiapan dari HTML. Persiapan kita bagaimana ngoding HTML. Gitu. Secara sederhananya ada dua saja gitu ya, secara sederhananya. Yang pertama adalah kita pakai code editor gitu. Kalau saya memakainya kebetulan ada Visual Studio Code gitu. Nah di sini teman-teman bebas itu ya, mau pakai Sublime Text, mau pakai Notepad++. Cuma Visual Studio Code gitu punya kelebihannya gitu ya. Diantaranya ya kalau kayak saya gini pakai Visual Studio Code memudahkan gitu ya, lebih mudah dan banyak fitur-fitur yang terselubung gitu yang bisa teman-teman gali lagi gitu. Termasuk kalau nanti ini ya bisa Git, jadi ini bisa Git juga nih, source control gitu. Kalau seandainya mengerjakannya bersama tim itu kita menggunakan Visual Studio Code itu sudah disediakan gitu fitur-fiturnya. Nah berikutnya kita tadi codingan yang ini kebetulan karena saya sudah mengoding. Nah ini apa namanya codingan tadi ya, selamat datang gitu ya, percobaan selamat datang di pemrograman web. Kebetulan saya sudah menulis ya, jadi bisa saya jelaskan di sini. Ini yang tadi ya doctype HTML, penanda bahwa ini adalah HTML5 itu. Kemudian di sini adalah HTML, dibuka tag HTML, ditutup oleh tag HTML. Kemudian di sini ada head sebagai kepalanya gitu, karena tadi kan strukturnya HTML itu ada dua, ada head ada body gitu ya. Nah ini headnya, head pembuka. Kemudian di sini ada title, ada percobaan 1 gitu ya. Kemudian ada body. Nah di dalam body ini
ada elemen-elemen, ada isinya. Kalau ini ada paragraf, ya, selamat pagi bla 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 ini. Jadi ada HTML dibuka, ada HTML penutup. Biasanya seperti itu. Ada tag pembuka, ada tag penutup. Gitu. Nah, dari codingan ini, ya, dari codingan ini saya jalankan. Nah, sama teman-teman. Gitu. Kalau tadi kan di Notepad, ya, di Notepad. Kalau ini saya di Visual Studio Code. Jadi klik kanan langsung, open PHP HTML in browser, langsung menuju ke mana browser kita gitu. Bahwa ini codingan tadi kalau dijalankan adalah selamat pagi, selamat datang di pemrograman web gitu. Nah, berikutnya, nah ini tag HTML. Apa sih definisi tag gitu ya? Tag dalam HTML ya biasanya adalah memiliki sepasang tag, di mana tag pertama merupakan tag pembuka dan tag kedua adalah tag penutup. Sedangkan isi, ya, konten yang ingin kita tampilkan terletak di antara kedua tag tersebut gitu ya. Ini ada nama tag, ini ada tag penutup gitu ya. Kayak tadi ya. HTML kemudian ditutup oleh tag HTML gitu. Kemudian body dibuka oleh body, ditutup oleh body. Head pembuka, tag pembuka, head tag penutup, seperti itu. Tapi ada juga beberapa tag yang hanya berdiri sendiri. Contohnya adalah BR, ya, yang berguna untuk memindahkan baris. BR atau break istilahnya itu. Break jadi langsung membuka baris berikutnya kalau kita coding seperti itu. Nah, ini contohnya tadi ya. Pasti keduanya itu ada tag, pasti di setiap elemen HTML itu ada tag pembuka dan tag penutup, dan isinya itu di antara keduanya itu gitu. Misalkan ini H1 pembuka, ini H1 penutup. Di dalamnya ini adalah isinya apa yang akan kita tulis, seperti itu. Ya. Jadi misalkan yang ini kalau ini saya selamat pagi ya. Selamat datang di pemrograman web gitu. Kalau ini saya ganti misalkan nih. Nah, misalkan ini saya ganti, kemudian saya run. Nah, maka isinya adalah berubah itu. Halo semua, selamat datang di pemrograman web. Seperti itu. Nah, selain tadi ya, selain ada tag pembuka dan tag penutup gitu, elemen dari HTML juga ada atribut gitu. Atribut itu apa? Atribut merupakan tambahan informasi dari sebuah tag HTML. Ya, bentuk atribut itu beda-beda gitu, sehingga kegunaan atribut juga berbeda-beda gitu ya. Seperti apa sih contohnya atribut? Misalkan ada menambah warna, ukuran lebar, ukuran panjang, dan lain-lain gitu. Namun mayoritas atribut yang sering muncul di setiap HTML adalah atribut ID dan kelas ya. Karena kedua atribut ini berperan besar dalam pengembangan gitu ya. Contohnya ini di sini. Ini atribut juga nih contohnya. href google.co.id, google.co.id. Jadi ini ada tulisan google.co.id. Kemudian A itu kebetulannya adalah tag yang berfungsi untuk ngasih link, ya, ngasih link. Jadi ketika kita ada tulisan google.co.id kemudian kita klik, maka dia itu akan menuju www.google.co.id gitu. Kemudian contoh berikutnya di sini nih, kelas ya. Ini atribut ID dan kelas ya. Jadi misalkan ini namanya input ya. Input, kemudian di sini kita dikasih nama button, ID-nya button submit, kemudian kelasnya adalah button submit 1 gitu. Jadi ada atributnya gitu di sini. Seperti itu. Nanti di belakang juga ada contoh-contohnya gitu ya. Oke, berikutnya kita membahas sedikit tentang heading atau kepala ya, kepalanya dari HTML gitu. Nah, heading itu ya biasanya berguna untuk menampilkan judul. Ya, menampilkan judul dari
sebuah HTML. Itu biasanya ada di heading gitu. Tapi yang ada di heading ya itu bukan hanya judul gitu. Biasanya ada judul memang ya. Kemudian ada CSS itu untuk style, biasanya itu style untuk ganti warna dan lain-lain, itu bisa juga gitu ya. Kemudian biasanya ada JavaScript di situ. Tagnya adalah script seperti ini. Kemudian bisa juga ada metadata gitu. Metadata itu biasanya informasi tentang apa namanya blog ini itu apa. Contohnya seperti ini biasanya. Ya, contoh metadata itu. Metadata misalkan ini metadata charset UTF-8, meta name, description, konten kuliah web gitu, metadata keyword bla 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 itu. Kemudian metadata author, kontennya biasanya misalkan ini nama saya seperti itu. Head pembuka, head penutup seperti itu. Ya. Kalau simpelnya sih sebenarnya apa namanya head itu ya, head dalam HTML biasanya jarang diutak-atik gitu ya, jarang gitu. Biasanya kalau web itu yang banyak kontennya itu biasanya di badannya gitu, di badannya, karena panjang sekali ini badan itu, ada teks, ada kalimat, kadang ada tabel gitu, ada form gitu. Kalau head itu ya nggak terlalu banyak, biasanya lebih banyaknya adalah ini gitu di body gitu. Ya ibaratkan kita sebagai manusia lah ya, kepalanya segini sini itu, tapi badannya itu panjang gitu ya, ada elemen tangan, ada elemen badan, ada elemen kaki dan lain-lain seperti itu. Tuh. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang body ya, body di HTML gitu ya. Seperti ini tadi di awal juga sama gitu ya, ini sekarang kita ada di body gitu. Nah, di body itu teman-teman ada banyak elemennya gitu. Ada paragraf gitu di body ya. Ada paragraf, ada heading, ada pendukung teks misalkan BR, HR, M, strong gitu. Ada list, bullet dan numbering gitu, bullet and numbering gitu. Ada gambar gitu. Kemudian ada hyperlink gitu, seperti itu. Ini contoh-contoh tag yang ada di body dari sebuah HTML gitu. Kalau saya sederhananya, HTML itu sebenarnya mirip-mirip dengan MS Word gitu. Kita menulis apa, kita naruh tabel, kita naruh gambar dan lain-lain, itu seperti itu. Ilustrasinya HTML itu seperti nulis di MS Word saja sebenarnya gitu. Kayak gini nih, ada heading gitu ya. Heading kan kalau kita nulis di MS Word juga ada heading gitu ya. Nah, sama di HTML juga ada seperti itu. Nah, berikutnya selain tadi heading, numbering dan lain-lain, di body juga ada table gitu, ada form gitu, ada JavaScript juga bisa taruh di sini, ada object gitu ya, ada grouping, ada ngasih komentar ya. Jadi kalau komentar biasanya tidak di eksekusi gitu ya codingannya gitu ya, ini adalah komentar gitu, nanti biasanya nggak akan dieksekusi codingannya seperti itu gitu. Jadi macam-macam isinya body di HTML itu sangat banyak ya teman-teman. Kurang lebih ini hanya sampel gitu. Ada paragraf, ada teks, ada list, ada gambar, hyperlink, ada tabel, form, JavaScript dan lain-lain seperti itu. Nah, ini contohnya struktur dari tag di body ya. Ini biasanya ada nama tag, ini ada atribut, ada value ya. Contoh ini di body background color gitu ya. Kemudian ngasih warnanya adalah light blue. Gitu. Kita coding aja ya sambil kita buka codingannya. Gitu. Nah, ini misalkan saya nulis di body ya teman-teman, di body kita coba codingkan. Di sini saya sudah menulis ya, HTML paragraph and heading gitu judulnya. Ini head, title gitu. Kemudian di sini di body-nya gitu, di body ada paragraf hello world SI4108. Kita run gitu ya. Ini adalah paragraf 1, ini paragraf 2 gitu. Kita run. Nah, hello world muncul kan sekarang SI4108. Bisa juga kita ganti ya, karena kita kelas lain misalkan 42 gitu.
kita jalanin. Ini adalah paragraf 1, ini adalah paragraf 2. Jadi masih mudah ini ya. Sama seperti nulis di MS Word pada dasarnya gitu ya. Misalkan saya buka Word ya. Misalkan kita buka MS Word. Nah, misalkan kita nulis nih di sini. Ini adalah paragraf 1. Nah, mirip gitu. Mirip di HTML juga sama gitu. Ini P itu adalah paragraf gitu. Body paragraf. Itu seperti itu. Lanjut, berikutnya ada codingan berikutnya gitu ya. Nah, di sini saya punya contoh lain nih. Tadi ada BR. Tadi kan ada tag BR. BR artinya break ya. Artinya adalah break BR itu. BR adalah break. Sekarang kita run gitu. Kita coba run. Nah, ternyata ada jeda kan, ada spasi gitu, ada enter lah kalau dalam MS Word itu. Misalkan ini, kita nulis ini adalah paragraf 1, jebret gitu. Ini adalah paragraf 2 kalau kita nulis di MS Word gitu ya. Sama seperti di MS Word seperti itu, di HTML juga seperti itu. Ada BR di sini fungsinya adalah break. Sedangkan misalkan kalau kita hapus nih BR-nya, kita hapus BR-nya, maka tadi break tadi sudah tidak ada lagi. Gitu. Nah, ini adalah paragraf, sudah nggak ada jeda. Gitu. Ini adalah paragraf 2, ini adalah break paragraf 2, karena di sini saya taruh break gitu ya. Atau misalkan saya taruh di sini nih, BR, break. Walaupun saya nggak ngenter, tapi di sini saya sudah nulis BR gitu ya. Kalau kita jalankan, ya, maka akan ada break seperti itu. Hello world, seperti itu. Ya. Itu. Berikutnya masih seputar body ya, tentang latihan paragraf gitu ya. Oke, ini saya sudah punya apa namanya filenya gitu. Sebentar. Nah. Oh ya, ini kita masuk kita latihan di sini ya, teman-teman ya. Latihan di sini tentang latihan dari paragraf gitu ya. Nah, kita lanjut sedikit. Nah, ini misalkan saya agak kompleks nih. Yang tadi dalam slide itu ya, bahwa paragraf itu yang di body itu selain paragraf dan heading ada juga teks pendukung, itu ada BR, HR gitu ya. Ada BR gitu. BR itu apa sih Pak? BR tadi break ya, tapi berikutnya juga ada yang lain, ada B. B itu adalah bold, teman-teman ya, bold. Sama seperti di MS Word gitu. Misalkan di sini ini saya kasih bold. Nah, ini kemudian kalau yang paragraf 2 misalkan saya tambah italic I gitu, miring. Sama di sini juga di HTML. Ini P pembuka adalah paragraf. Ini P penutup. Sedangkan saya buka B. B mulai dari, jadi B pembuka, ini B penutup. Maka di sini selamat datang ini adalah akan ke bold, teman-teman. Sedangkan yang ini mulai dari di mata kuliah pemrograman web, karena saya di sini saya taruh I gitu, I pembuka dan I penutup, maka ini akan miring, italic ya, gitu. Kita jalankan ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini bold karena saya tadi codingkan bold. Yang di sini miring gitu. Karena adalah saya codingnya miring gitu. Misalkan saya ganti lagi Bambang Yudhoyono. Nah. Nah. Seperti itu. Jadi cukup mudah sebenarnya HTML itu. Ini masih yang paragraf ya. Kemudian lanjut ke codingan berikutnya di 5. Nah, ini strong ya. Strong. Ataupun di sini teman-teman di sini banyak ya sebenarnya apa namanya atribut-atribut tambahan itu. Nah, di sini ada banyak atribut gitu ya.
ada HTML, ada bold. Bold itu pakai B, kalau italic pakai I, insert pakai INS gitu ya. Kalau mau garis bawah underline U, kalau mau highlight ini bikin mark ya pakai mark, kalau mau delt seperti ini, seperti itu ya. Jadi misalkan di sini saya kasih ada strong nih, kemudian ada M gitu. Kalau ini saya jalankan, nah seperti itu teman-teman, ditiadakan. Kalau misalkan saya tadi di ini ada mau apa namanya efek delete gitu, efek delete misalkan, nah di sini, nah ini pembuka penutup ya. Kalau saya jalankan, nah muncul seperti ini, ditiadakan, stroke gini, ditiadakan gitu. Jadi cukup mudah untuk latihan HTML ini gitu. Macam-macam dari text formatting di tag gitu ya, ini seperti itu ya. Apa namanya, sesuai tadi yang saya jelaskan ya, bahwa kalau HTML itu masih mudah gitu, karena mirip-mirip dengan MS Word gitu. Kalian nulis di Word gitu, apa mau garis miring mau apa gitu, seperti itu sama dengan di HTML gitu ya. Ini contoh dari inspeksi heading ya. Inspeksi heading sebenarnya ini kalau teman-teman baca koran ya, atau baca portal berita gitu di detik.com gitu ya. Misalkan kalian ini dibuka view page source gitu ya, inspect element ya, ini ya, di bawah. Nah ini sebenarnya ini juga kalau kita ini juga HTML gitu ya. Nih doc type HTML lang ya, itu ya. Ini head, ada head pembuka, ada head penutup gitu ya, seperti itu. Cuma ini sudah sangat kompleks ya teman-teman ya gitu. Tapi pada dasarnya kurang lebih sama gitu ya. Di website apapun kalau teman-teman inspect elemennya gitu ya, pasti ya kayak tadi munculnya gitu, codingannya latar belakangnya seperti ini. Nah itu ya doc HTML tadi kan ya, walaupun detik.com juga sama gitu, makanya HTML awalnya gitu sebagai front endnya, seperti itu. Lanjut teman-teman, kemudian setelah masih di body gitu ya, masih di body ini ada list juga, list gitu. Rumus dasarnya list itu adalah ini, OL, order list singkatannya. Mungkin teman-teman kalau nulis di MS Word juga sama gitu ya. Misalkan ini saya jadikan di paragrafnya ini seperti ini. Nah ini list kan ya, ada list. Kalau OL itu adalah order list, list yang terstruktur gitu. Kalau di MS Word-nya mungkin list yang muncul angka gitu, angka 1, 2 atau A, B, C. Nah itu adalah order list. Sedangkan ada satu lagi unorder list. Contohnya adalah misalkan kayak ini ada bintang, ada titik gitu ya, ada tanda checklist gitu. Nah ini adalah unordered list kalau di HTML. Nah mari kita coba coding ya. Rumus dasar dari order list adalah ini, OL pembuka order list, kemudian berikutnya adalah ada LI listnya, list item 1, list item 2, list item 3 dan lain-lain gitu ya. Kemudian ini adalah kelasnya gitu, tipenya ya, tipenya. Jadi ini order list tapi di sini adalah tipenya. Tipenya apa gitu? Mau tipe mau 1 kah, mau A kah, A kecil kah, atau I besar kah, I kecil kah, seperti itu. Kita tulis, masukkan ke sini codingannya gitu. Mari kita coba gitu. Nah, ini saya ada contoh ya. Latihan heading. Latihan heading. Ya, latihan heading. Ini heading dulu. Kalau heading itu adalah judul ya, teman-teman ya. Sama kalau heading itu mungkin kalau teman-teman pernah heading itu, nah di sini heading itu kalau kita nulis di MS Word itu kan kayak title ya gitu, title. Nah sama di apa namanya,
di HTML juga ada gitu, heading 1, heading 2, heading 3 gitu. Nah, misalkan paling akhir heading 6 teman-teman ya, heading 6. Jadi head 1, head 2, head 3, head 4, head 5, heading terakhir gitu. Head 6 paling akhir. Seperti itu teman-teman. Heading. Berikutnya kita tadi ke order list ya, ke order list, latihannya order list. Nah, misalkan ini bullet numbering nih saya. Saya sudah ada codingan di sini. Latihan bullet numbering. Misalkan karena saya sudah coding ya. Ini daftar aktivitas, bangun pagi, kuliah pagi, sarapan, kuliah siang, makan siang gitu ya. Nah, di sini saya makanya heading 3 gitu, teman-teman. Heading 3 daftar aktivitas. Mau saya ganti ya heading 1, boleh gitu. Ini heading 2 itu, boleh gitu. Kemudian ini adalah OL. OL yang tadi sesuai di slide saya adalah order list, teman-teman. Nah, kalau order listnya kita nggak nulis ininya, type-nya gitu ya, maka muncul defaultnya itu adalah 1, angka 1, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Tapi kalau saya menulis tipenya itu apa, misalkan tipe A gitu ya teman-teman. Jadi di sini di OL saya menulis type, nah type A gitu. Maka berikutnya kalau saya run ini, maka munculnya A, B, C, D, E gitu. Munculnya A, B, C, D, E. Itu kalau saya tulis A gitu. Kalau saya ganti lagi misalkan type, nah itu ini enaknya pakai Visual Studio gitu. Nggak perlu capek-capek ngetik gitu. Karena kadang itu sudah memunculkan opsi-opsi seperti ini teman-teman ya. Gitu. Jadi bisa muncul A kecil atau I kecil gitu. Nah, kalau saya I kecil kemudian saya run gitu ya, maka akan muncul I kayak gini. I2, I3, I4 dan lain-lain gitu. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi kalau ini order list gitu teman-teman. Order list. List yang terstruktur gitu. Ada lagi satu lagi teman-teman, itu unorder list gitu. Unorder list itu list yang tidak terstruktur. Kalau di MS Word ya tadi gitu ya. Seperti ini kalau unorder list. Nah, kita coba ya. Ini saya juga punya unorder list. Nah, ini saya punya, kalau ini saya kebetulan sudah di coding ya teman-teman ya. UL unorder list type ini misalkan ada circle, ada square gitu ya. Saya misalkan kasih circle gitu. Kemudian saya jalanin. Nah, maka dia muncul circle. Kalau saya ganti square, maka nah kotak dia. Seperti itu. Jadi mudah teman-teman sebenarnya gitu. Ini kayak nulis di MS Word biasa kalau HTML itu. Ya. Seperti itu. Ini misalkan tadi ada daftar aktivitas, kalau ini ada makanan favorit saya gitu. Seperti itu. Jadi masih mudah teman-teman. Ini ada contoh-contoh yang sudah saya coding ya. Ini tadi order list, ini adalah unorder list seperti itu. Kemudian berikutnya adalah ada contoh DL, definition list gitu. DL itu seperti ini contohnya. Ada misalkan pemrograman web. Pemrograman web adalah HTML. Berikutnya gitu ya, ada jeda, ada mungkin kalau di MS Word biasanya tab gitu ya, ada tab gitu. Nah, hypertext markup language, HTML definisinya adalah ini, CSS definisinya adalah ini, cascading. Codingannya adalah seperti ini. Karena saya udah ngoding ya, codingannya adalah DL gitu. DL. Ini DL dibuka oleh DL DT definition ya, DT itu itu. Nah, seperti ini. Pemrograman web, HTML adalah bla 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 bla, CSS adalah cascading style sheet seperti itu. Gitu.
ini masih di bullet and numbering seperti itu teman-teman. Oke, jadi untuk yang pertama ini cukup mudah teman-teman untuk ngoding HTML sederhana gitu ya. Sederhananya ya seperti ini, seperti apa namanya, kita mendesain, kita menulis di MS Word itu seperti apa gitu ya. Karena pada dasarnya mudah teman-teman. Insya Allah teman-teman juga bisa memahami apa codingan tentang HTML ini, yang dasar-dasar ini seperti itu ya. Mungkin untuk video yang pertama kali ini saya cukupkan dulu ya teman-teman ya. Silahkan praktekkan teman-teman, dibuka laptopnya masing-masing, install Visual Studio Code-nya gitu ya, install browsernya, coba ngoding yang tadi yang ada di apa namanya slide saya ini gitu ya. Semoga teman-teman juga bisa gitu. Kalau teman-teman masih ada yang bingung bagaimana ngoding dan lain-lain, bingung gitu ya mulainya, teman-teman bisa tanya gitu ya ke saya gitu ya secara langsung gitu ya. Gitu. Baik teman-teman, untuk video pertama kali ini tentang pengenalan HTML gitu saya akhiri dulu. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau seandainya ada pertanyaan seputar HTML dasar ini. Silakan like, komen, dan subscribe channel saya ini. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.